Haleluya, puji Tuhan, shalom saudara. Senang berjumpa kembali dimanapun saudara berada. Saya Henry Indrawan dalam program saya Christ Call of Faith, panggilan iman pada Kristus dalam roh dan jiwa kita. Dan tema saya berbicara tentang makna doa pada waktu pagi hari. Jadi melanjutkan pada waktu malam hari, dan saat ini saya membagikan tentang pada waktu di pagi hari, tetap masih dalam kisah Daud atau cerita dari pengalaman pribadi Daud di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih kami tetap datang kepadamu karena Engkaulah yang memberikan hikmat, pengertian, dan kuasa firman-Mu lah yang berbicara bagi kami, melebihi, melampaui dari segala kebisaan manusia, dari segala persiapan manusia. Biarlah Roh Kudus yang beracara bagi kami. Dalam nama Yesus, sederhanakan firman-Mu agar kami dapat mengerti dan kami melakukannya. Haleluya, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, nama Tuhan saja dimuliakan. Amin. Haleluya. Mari saudara kita buka Alkitab kita di dalam kitab Mazmur pasal yang kelima. Mazmur pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nanti ayat selanjutnya kita akan melanjutkan di hari berikutnya. Dan judulnya adalah doa pada pagi hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Dan saya sudah utarakan, saya sudah memberikan sebuah penjelasan bahwa Daud selalu hidupnya melekat kepada Tuhan. Dia selalu menggunakan alat musik untuk mengundang hadirat Tuhan. Memang tanpa alat musik pun kita bisa undang hadirat Tuhan. Tetapi dengan alat musik yang ada pun kita bisa gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan ayat 2 dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Nah saudara, bahwa di sini berbicara tentang permohonan Daud yang begitu mempercayai Tuhan. Dikatakan berilah telinga kepada perkataanku. Bukan berarti Tuhan tidak mendengar, tetapi Daud mempercayai hanya Tuhanlah yang dapat melakukan, yang dapat melepaskan dari segala keluh kesah, dari segala kecemasan, kebimbangan, keraguan, ketakutan yang dialami oleh Daud sendiri. Dan justru Tuhan yang memberikan jawaban. Jadi hal ini bukanlah berbicara lagi kebimbangan. Memang diri Daud dalam kebimbangan, tetapi ketika dia datang di hadapan Allah, dia mengalami tentu jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan yang bisa melepaskan dari segala ketakutan, kecemasan, dan dia sanggup memberikan keindahan kepada orang yang berharap kepadanya. Dan ayat 3 dikatakan, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Perhatikan teriakanku, minta tolong. Artinya bahwa Daud mempercayai Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mempedulikan. Di mana dia ingat waktu dia menjaga 2-3 ekor kambing domba, dan dia bisa melepaskan dari cakar singa, dari beruang, dari binatang buas, dan dia bisa kalahkan dengan kekuatan Roh Allah, melebihi kemampuan manusia. Dan ini yang dialami oleh Daud, bahwa Daud sendiri tahu Allah sanggup, Allah peduli atas pribadi Daud. Allah peduli bagi saudara yang saat ini mendengarkan. Apapun keluhan, keadaan saudara, ingat, datang, teriak, berseru artinya.
sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, Tuhan sanggup peduli kepada saudara. Indah waktunya, Dia akan melakukan segera. Ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Berdoa berbicara tentang memuji, menyembah Tuhan Allah yang esa, hakikat Allah yang besar. Dikatakan ya Rajaku dan Allahku, hakikat Allah yang besar, yang hidup melampaui segalanya. Dan ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Jadi di dalam ayat 4 ini berbicara juga tentang seruan Daud, di mana Daud berkata, pagi engkau mendengar seruanku, kesungguhan hatiku, kemurnian hatiku, ketulusan aku datang kepadamu. Engkau maha tahu hatiku saat ini, baik dalam kegelisahan, Engkau maha tahu. Dan pada waktu pagi aku mengatur persembahan. Persembahan di sini bukan seperti ibadah hari Minggu, mempersiapkan uang untuk memasukkan persembahan. Tetapi persembahan yang dimaksud Daud adalah hidupnya sendiri, hatinya yang melekat kepada Tuhan, yang selalu rindu mendekat dan melihat keajaiban Tuhan. Dan dikatakan lagi, aku menunggu-nunggu. Menunggu bukanlah pasif, tetapi menunggu berbicara tentang pribadi Allah yang sanggup memberikan rencana yang indah, yang sanggup memberikan petunjuk lewat Tauratnya, lewat firman-Nya, dan juga sanggup memberikan rema di hati Daud untuk tetap mencintai, untuk tetap mengandalkan dan fokus kepada Tuhan Allah yang besar. Dan juga ada hikmat Tuhan dalam mengatasi segala persoalan, pencobaan yang dialaminya. Dan dikatakan lagi ayat yang kelima, sebab engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Tuhan tidak berkenan kepada orang fasik, orang bebal, maksudnya orang yang keras kepala seperti bangsa Israel, tegar tengkuk. Sudah dikasihi oleh Tuhan, sudah ditolong, tetap aja tegar tengkuk. Hidupnya selalu dalam bersungut-sungut, tidak mempercayai kuasa Allah yang tanpa batas, menolak keberadaan Tuhan atau menolak keyakinannya kepada Tuhan, tidak hidup sesuai dengan Taurat, dia fasik. Dan Tuhan bilang, orang jahat takkan menumpang padamu. Ini ungkapan Daud, takkan menumpang kepadamu. Menumpang saja tidak bisa. Kalau menumpang bahasa Indonesia atau sederhananya, tinggal sementara tidak diizinkan. Tetapi ini hikmat Roh Kudus mengajar kita bahwa menumpang padamu, orang jahat menumpang padamu. Artinya Tuhan tidak perkenankan orang fasik di dalam kerajaan Allah. Artinya tinggal di luar, dihukum di dalam kekekalan neraka yang menyala-nyala selama-lamanya. Jadi ada kesempatan untuk kita hidup selalu beriman dan mengandalkan Tuhan dan dituntun oleh Roh Kudus. Dan saudara, makna doa pagi hari bahwa saya renungkan yang pertama adalah Tuhan selalu ada bagi mereka yang membuka hati, yang mendahului dari segala yang penting. Mungkin dari hal kecil kita baru bangun tidur, mulai dari subuh sampai terbit matahari, yang kita cari yang pertama adalah doa atau hal yang lain, atau langsung minum kopi atau main handphone. Jadi
Kita bisa memilih karena ada hak kita untuk memilih. Tapi Tuhan rindu. Segala yang lebih penting kita dahulukan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada, selalu melekat kepada kita. Selalu mendekat mengasihi kita. Dia rindu kita untuk memiliki komunikasi, doa, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Dahulukan di waktu hari yang baru, datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, doa di pagi hari, bahwa Tuhan pasti memiliki rencana di setiap waktu atau hari yang baru, sebab mendahului kehendak-Nya. Karena kalau kita mendahului Tuhan, kita mendahului bagian Tuhan, berarti kita juga mendahului kehendak Tuhan. Sebab apa? Dengan doa kita bisa berdoa buat banyak orang, peduli buat banyak orang. Setidaknya kita mendoakan keluarga kita, tetangga kita, atau saudara kita, atau siapapun mereka. Kita berdoa buat mereka. Dan biarlah kehendak Tuhan, keinginan hati Tuhan, yaitu jiwa-jiwa banyak diselamatkan. Dan saya percaya Tuhan punya rencana. Sekalipun keadaan kita tidak berubah, tapi Dia selalu punya rencana yang indah. Dan yang ketiga, doa di pagi hari, bahwa Tuhan pasti memberikan perlindungan atau dari segala bahaya apapun. Yang artinya di dalam doa Daud, dia percaya, dia berserah penuh kepada Allah, kepada Tuhan yang besar. Apapun yang terjadi, bahaya apapun, dia sudah percaya, dia sudah berserah penuh kepada Tuhan. Jadi di hari yang baru, mari minta perlindungan kepada Tuhan, karena ketika kita melangkah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi Tuhan selalu melindungi kita. Bahkan malaikat-Nya diutusnya kepada kita untuk melindungi, menjaga kita di setiap langkah kita. Itu saja yang saya bisa bagikan, makna doa di pagi hari. Jadi maksudnya adalah mari setiap waktu, setiap hari, setiap momen atau setiap saat kita tetap berdoa, karena doa adalah kekuatan kita. Tanpa doa kita tidak mampu, tidak bisa, tidak sanggup melakukan kehendak Allah dan melakukan bagian Tuhan. Itu saja yang saya bisa bagikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan channel ini ke banyak orang agar nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, haleluya.